Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita Duda Ting Ting episode 41 part 2. Naik, Frisia terperangah. Apa? Leo tidak menunggu Frisia berpikir. Ia sudah mengangkat pinggang Frisia dan dalam sekejap kedua kaki itu melingkar di pinggangnya. Suara arangan Leo lumayan keras saat bibir mereka akhirnya menyatu, seolah melepas dahaga setelah lama tidak terlampiaskan. Kecup mereka bahkan terdengar seisi ruangan, menggema dari dinding ke dinding, karena memang tidak ada apapun di ruang itu, kecuali mereka dan meja yang tepat berada di belakang Leo. Lalu Leo memutar tubuh, mendudukan Frisia di meja tanpa melepas panggutan yang makin lama terasa semakin kurang. "Jangan dilepas," bisik Leo di antara kecupannya. Tidak ingin kaki Frisia lepas dari pinggangnya. Frisia memang tidak ada niat melepas. Hanya itu cara untuknya merasa makin dekat dengan Leo. Tangannya meraih leher Leo dan menekannya kuat. Sama persis dengan bagaimana cara Leo menahan tubuhnya agar tetap melekat erat. "Mau ini?" ujar Leo dengan napas memburu. Ia sentuh bahu Frisia dengan jemarinya, menurunkan lengan blousenya pelan-pelan. Frisia sungguh tidak peduli. Sentuhan Leo membuatnya mabuk rasanya. Ia membiarkan apapun yang Leo mau. Ia percayakan kepasrahannya pada tangan Leo yang kini sudah berhasil menurunkan lengan blousenya dengan bibir menyusul kemudian. Leo dapati dirinya hampir gila. Desah halus Frisia yang terdengar membuatnya mengumpat dalam hati saat berhasil menambahkan satu tanda kemerahan tepat di bahu Frisia yang kemarin. Ingin rasanya Leo menyobek pakaian Frisia saat itu juga, merasai kulit lembut Frisia dengan bibirnya, memberi kecup bukan hanya di bahu tapi semuanya. Tidak pernah satu kali pun Leo lepas kendali hanya dengan sentuhan perempuan, tapi dengan Frisia ia jadi seperti seorang pria hidung belang yang tidak bisa menahan diri. Tangannya kini bahkan ditahan kuat-kuat di pinggang Frisia, menahan sekuat tenaga untuk tidak semakin naik dan menyentuh apapun itu yang sedari tadi menekan dadanya. "Shit," Leo mengumpat lagi saat usahanya gagal total. Tangannya sudah semakin naik dan sampai di perut Frisia. Merasa sedikit gemetar karena logikanya masih separuh berjalan di saat hasrat membuatnya ingin terus menerjang. Setitik kewarasan masih tersisa saat akhirnya Leo tersadar. Tidak boleh. Ia lalu mengangkat kepala dari leher Frisia dan kembali membungkam desah Frisia dengan kecupan. Keduanya seperti tersadar bahwa mereka harus berhenti, bahwa inilah batas bahaya. Mereka makin melambatkan ritme kecupan sebelum benar-benar terlepas. Frisia langsung kehilangan kekuatan. Tubuhnya jatuh ke pelukan Leo dengan napas memburu. Harus diakui, ini ciuman ternikmat yang pernah mereka lakukan. Ia sempat mengerang merasakan tangan Leo mengusap lembut punggungnya di dalam blouse, memutar sampai bagian depan, mengusap perutnya dengan lembut sebelum ditarik keluar dan kedua lengan Leo melingkari tubuhnya, balas memeluk. "Suasananya ternyata mendukung," bisik Leo. Nafasnya terengah hebat diceruk leher Frisia. "Aku ambil rumah ini aja." Frisia makin membenamkan wajah di dada Leo. "Turun ya, takutnya Pak Amir datang," bisik Leo lagi. Astaga, bodohnya Frisia baru ingat ada orang lain di rumah itu.
Benar, tepat saat keduanya sudah merapikan pakaian, pintu terbuka. Leo meraih tangan Frisia dan menggenggamnya, membawa Sarta ke pintu. "Gimana Pak Leo?" "Mejanya bagus," jawab Leo sambil mengeratkan genggaman. Sedikit melirik ke Frisia yang seperti tahu apa arti ucapannya. "Saya ambil rumah ini, Pak." Scene berganti. "Kenapa cepat banget nikahnya?" Pertanyaan itu membuat Frisia berhenti mengunyah keripik. Dilihatnya, Lano membanting ballpoint ke atas meja. Padahal dari tadi tenang belajar, kok sekarang marah-marah? "Kenapa, Lan? Ada yang susah PR-nya?" Frisia turun dari sofa, mendampingi adiknya yang duduk di lantai. "Mama udah gak ada, cuma Kak Frisia yang mau aku jaga. Kok udah nikah aja? Padahal aku belum bisa jagain baik-baik," ujar Lano pelan. Kali ini kembali meraih ballpoint dan menyoretkan sesuatu di bukunya. Frisia termenung. Apa selama ini itu memberati Lano? "Kamu adikku yang paling baik loh. Udah baik banget jagain aku." "Iyalah, adik paling baik. Orang adiknya cuma satu," gerutu Lano. Masih terdengar sebal. Mau tidak mau, Frisia terkekeh. Ia mendekat ke Lano dan mengusap kepalanya pelan. "Apa yang kamu takutin? Aku tetap kakakmu. Kita udah sama-sama dari kecil banget. Pengen jadi anak kecil lagi aja." Lano menerawang. "Dulu pertama kali aku masuk SD, Kak Frisia yang nyariin aku teman karena aku masih malu. Bela-belain datangin kelasku kalau dengar kabar aku nangis dinakalin. Padahal waktu itu Kak Frisia lagi ujian naik kelas 4. Aku ngerepotin terus dari dulu. Aku janji mau kasih Kak Frisia banyak hadiah kalau udah sukses. Malah diduluin Pak Leo." Hati Frisia mencelos. Cara Lano mengatakannya membuat perasaannya tidak karuan. "Kamu tetap bisa ngasih aku hadiah kalau kamu udah sukses besok. Aku tetap kakakmu, Lan," jelas Frisia dengan suara melirih. Apalagi melihat tatapan Lano padanya kini begitu memelas. Tatapnya senduh dan mampu mengundang air mata Frisia untuk tumpah. Ia peluk tubuh adiknya dengan sayang. "Aku kakakmu. Sampai kapanpun kamu masih bisa cerita apapun ke aku. Cerita teman sekolahmu, cerita cita-cita kamu, semuanya. Aku selalu dengerin cerita adikku." Frisia dengar suara tangis. Ia hampir tidak pernah mengingat kapan terakhir Lano menangis. Saat mamanya meninggal pun, Lano hanya meneteskan air mata beberapa, tidak sampai tergugus seperti sekarang. Pokoknya, suara Lano tersedat. Ia masih setia memeluk kakaknya. "Kalau Pak Leo sakitin Kak Frisia, aku mau habisin dia sampai mampus." Frisia terkekeh di tengah air matanya. "Iya, aku percaya adikku udah besar. Tumbuh jadi anak yang baik ya. Jangan ikut pergaulan yang gak baik." Lano mengangguk kuat-kuat. Ia melepas peluk dan merasa tangan Frisia membersihkan air matanya. Masih sesegukan, Lano berkata, "Iya, aku gak akan aneh-aneh. Pesannya Kak Frisia aku hafal semua kok. Gak boleh nyakitin perempuan juga." "Karena?" tanya Frisia sambil menepuk pelan pipi adiknya. Menggemaskan sekali Lano ini. "Karena kalau aku nyakitin perempuan, sama aja aku nyakitin kakakku sama mamaku." Air mata Frisia kembali meluruh. Mendengar keseriusan Lano yang sangat jarang menunjukkannya membuatnya terharu. "Kalau Kak Frisia sakit,
sampai nggak bisa tahan, bilang ya, biar aku sama Bang Ren yang jemput. Kita bertiga kan udah biasa sakit bareng-bareng, terus sembuh bareng-bareng. Frisya memeluk adiknya makin erat, walau sedikit kesusahan karena postur tubuh Lano kini sudah jauh lebih tinggi darinya. Kamu percaya Leo akan jaga aku kan? Lano mengangguk. Percaya kok, Pak Leo kelihatan baik. Cuma masih gak ikhlas kenapa cepat banget. Padahal sebentar lagi aku lulus SMA. Coffee shop juga mulai rame. Mau kasih Kak Frisya hadiah pertama karena utangku ke Bang Ren hampir lunas. Frisya jadi tertawa dibuatnya. Lano tidak pernah mengatakan kafe itu miliknya. Sebuah pendapatan yang ia dapatkan bisa memenuhi biaya yang sudah Ren keluarkan untuk membangunnya. Aku sayang Kak Frisya. Iya, aku sayang adikku juga, banget. Kalau kayak gini, aku harus mendekam di coffee shop aja. Kayaknya sampai dapat jodoh. Masih muda Lano. Mau tidak mau, Frisya jadi kesal. Lano dengan santainya nyengir dan kembali membuka buku. Aku mau nikah muda juga aja. Astaga, kamu masih kecil, bentak Frisya. Tidak habis pikir. Lano tergelak, seolah lupa habis menangis sesegukan tadi. Kak Fris. Setelah keheningan lama, Lano kembali berujar. Kenapa Lan? Beneran 2 minggu lagi? Nggak bisa 2 tahun lagi aja? Frisya bersandar di sofa. Benar, 2 minggu lagi. Sebegitu cepat mereka mempersiapkan semuanya. Sedangkan resepsinya menunggu 2 bulan lagi sampai Frisya libur semester. Itu keinginannya. Ia sungguh tidak mau berlama-lama. Kekhawatirannya yang sempat mampir kemarin tentang pengandaian tidak bisa bersama Leo terasa menakutkan. Ia tidak ingin menyanyiakan yang sudah hadir. Ya, 2 minggu lagi. Bersambung.